pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema aktivasi dan optimasi WhatsApp bisnis bersama Suryadin Laodang. Aplikasi WhatsApp adalah salah satu aplikasi yang sering digunakan di setiap harinya. Bagaimana kita bisa berjualan dengan laris manis menggunakan WhatsApp? Yuk, kita ikuti pelatihannya. Ini Mas, ada pertanyaan yang juga sering dilontarkan ini. Masih boleh diulangi lagi. Jadi, nomor yang digunakan untuk nomor pribadi dengan nomor WA bisnis itu adalah nomor yang berbeda. Betul ya, Mas? Betul, Boleh harus ulangi berbeda. sekali lagi. Karena banyak yang bertanya ini. Jadi adalah dua nomor yang berbeda dan Dua nomor apakah yang berbeda, betul. nomor WA bisnis ini bisa diakses melalui laptop atau PC? Nomor ya, dua-duanya, mau WA biasa bisa, WA bisnis juga bisa diakses di laptop PC bisa. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ingrid Diana Simamora. Saya baru merintis bisnis kuliner dan tanaman hidroponik nih, Pak Suryadin. Dan saya hanya punya nomor pribadi. Apakah nomor WA saya yang biasa itu harus saya migrasi ke WA bisnis atau tetap WA biasa saja? Dan mengapa? Ini juga mungkin turut menjelaskan apa kelebihan dari WA bisnis dibandingkan dengan WA biasa ya. Silakan, ya. Pak Suryadin. Oke. Bu siapa tadi? Ingrid. Ibu Ingrid ya. Bu Ingrid, jauh juga nih. Nah, misalnya gitu ya. Inilah hebatnya ide ini, pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, gini. Saran saya, Ibu, kalau memang nomor WA pribadi Ibu yang biasa itu sudah dipakai untuk bisnis, sudah dipakai juga untuk urusan keluarga dan lain sebagainya, sebaiknya nomor lama itu tetaplah pada kodratnya sebagai nomor pribadi, nomor keluarga. Udah di situ aja gitu. Ya. Sayang kalau kemudian harus dipindah ke bisnis. Takutnya nanti orang menjadi tidak asik gitu ya. Lebih baik Ibu beli lagi nomor baru, daftarkan ke WA bisnis, nanti kolega bisnis Ibu di nomor yang lama itu kemudian diberitahu bahwa sekarang sudah berpindah ke nomor ini. Oke, itu saya kira ya. Poin pertama. Yang kedua, Ibu nggak perlu beli HP baru. Ya, Ibu nggak perlu beli HP baru karena secara default normal ya, ini normal. Satu HP itu bisa mengakomodir dua-duanya. Anda bisa menginstal WA biasa di situ, juga Anda bisa menginstal WA bisnis di situ. Jadi dua-duanya bisa berjalan sekaligus gitu. Nah, pertanyaan adalah ada nggak sih spesifikasi HP yang standar minimal yang harus dimiliki untuk mengakses menggunakan dua fitur ini, WA biasa dan WA bisnis? Standar normal saja kok gitu. HP dengan RAM 1 GB aja sudah bisa kok, apalagi 2 GB gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya bahkan untuk kepentingan WA ini, WA marketing ini, saya beli beberapa HP-HP murahan gitu ya, yang HP harga 100.000 gitu, hanya untuk kemudian diinstal WA aja, jadi nggak diinstal yang lain-lain gitu. Hanya untuk install WA demi kepentingan jualan. Oke. Bahkan kemarin sore saya rapat dengan tim, kami putuskan bahwa hari ini kita akan invest lagi, beli 10 HP lagi. HP-HP yang harga 100 ribuan itu hanya untuk bermain WA marketing gitu ya. Jadi ya memang nggak perlu beli HP yang mahal-mahal gitu kan, harganya belasan juta nggak perlu juga gitu. HP second 100.000 yang layarnya udah retak-retak, pecah-pecah gitu nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk WA-an kan gitu. Gitu ya. Maksimal ya. Oke. Apa kelebihannya WA bisnis? WA bisnis tadi seperti disampaikan di awal adalah fitur-fiturnya banyak yang mensupport kita untuk jualan. Ada fitur tentang balas cepat, salam, pesan di luar jam kerja, lalu kemudian ada label, lalu kemudian ada katalog, lalu kemudian ada short link-nya yang bisa membantu kita untuk membantu kita untuk cepat terhubung dengan konsumen atau pembeli kita. Itu saya kira Mbak Indri. Oke, jadi respon cepat yang bisa diberikan kepada calon konsumennya ya. Ya. Supaya tetap bisa menjaring mereka untuk jadi konsumen tetap kita juga. Berikutnya ada Ibu Endang Dewi Supraptina yang ada di Ponorogo yang sudah bergabung secara live dengan kita. Halo, selamat pagi Bu Endang. Apa kabar? Halo Bu Endang. Sudahkah bergabung dengan kita, Bu Endang? Ya, halo. Bu Endang sudah boleh dibuka audionya, sudah tersambung dengan Pak Suryadin. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Endang. Halo, Assalamualaikum Mbak Indri. Waalaikumsalam. Apa kabar Ponorogo? Oh iya, Kak Surya. Alhamdulillah baik. Ini hujan, Mbak. Oh, hujan. Waduh. Ya. Berdoa Bu, berkah Bu kalau hujan itu Bu. Alhamdulillah banyak rezeki ya Pak. Iya betul. Ya, salam kenal. Kemarin juga sering ini
sering lihat-lihat Facebooknya Pak Suryadin dari komunitas Ponorogo Berdaya, Pak. Oh ya, salam sama teman-teman di Ponorogo ya. Iya, terima kasih, lama nih pengen Pak. ke sana. Kangen dengan hasilnya. Iya. Oh iya Pak, ini kan kemarin-kemarin saya tuh masukin katalog itu ke WA Bisnis. Oke. Nah, untuk jualan saya kan ini ada kata-kata apa mungkin hewan, terus tumbuhan kayak gitu ya. Jualan saya itu minyak bulus, terus ada lagi virgin coconut oil kayak gitu Pak. Terus itu dimasukin ke katalog kok gagal terus. Itu gimana solusinya Pak? Ya. Oke. Ada peringatan tidak mematuhi aturan komunitas gitu ya, Bu Endang? Ya, betul. Iya, benar. Sama kayak posting di Facebook itu. Begitu juga ya, Ibu. Oke, baik. Silakan Pak Suryadin dibantu. Padahal itu jualan utama saya. Oke. Pasti Sudah sama, berjalan Bu. berapa lama, Bu Endang? Apa? Sudah berjalan berapa lama? Kalau yang jualan SR12 ini sekitar setahunan belakang, Mbak. Tapi kalau yang kemarin-kemarin, selain SR12 ini, saya kan juga jualan popok kain kelodi itu. Wih, banyak jualannya ya. Banyak jualannya. Dulu sih Palu Gada, Pak. Palu Gada, terus beraninya dropship doang. Saya kan pecinta marketplace. Jadi dropship itu misalkan beli di Shopee, jual lagi ke Tokopedia, atau sebaliknya seperti itu. Demi gratis ongkir, Pak. Oke, baik. Kita jawab ya. Baik, silakan. Iya. Oke, Bu Indri gini. Memang pasti mau di Facebook, mau di Instagram, mau di WhatsApp, mau di Messenger pasti sama. Kan kakak adik semua itu. Jadi begitu melanggar aturan komunitas pasti nggak bisa begitu. Jadi maka memang hindari kata-kata yang memang menyebut nama hewan. Hindari. Karena itu pasti memang akan ditegur. Termasuk juga hindari juga sesuatu yang menjanjikan berlebihan. Misalnya lebih putih, lebih cerah, cepat kaya, dan lain sebagainya. Itu pasti akan ditegur. Ya. Termasuk kata-kata ayam, kata-kata tubuh, kata-kata bayi, itu juga pasti akan ditolak. Nah, pertanyaannya adalah, lah jualan saya itu Iya. Nah, jadi saya Bu di Sulawesi, di keluarga saya di Sulawesi, kami juga jualan ikan segar. Ya, kami jualan ikan segar dan kami mainkan secara online. Nah, awalnya itu ditolak, Bu. Awalnya ditolak. Tapi sekarang udah nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah copywriting-nya, bahasa iklannya, semua saya ganti menjadi bahasa daerah, Bu. Oh, begitu. Iya. Kalau Ibu pakai bahasa Indonesia, pasti keblokir, Bu. Karena mesin Facebook, WA, Instagram, itu oleh orang admin-adminnya Facebook, itu udah ditandain, Bu, kata-kata itu. Nah, sayangnya, kayaknya di kantornya Facebook itu nggak ada orang yang ngerti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Batak, makanya lolos gitu, Bu. Jadi ganti aja ke bahasa daerah, insya Allah lolos, Bu. Oh, begitu ya solusinya. Iya, terima kasih loh, Pak. Kok kemarin-kemarin nggak kepikiran seperti itu ya? Oh iya. Sudah diberikan solusi sama Pak Suryadin. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih loh, Mbak Indri ya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, jadi memanfaatkan bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi bisa dimanfaatkan juga, bisa dicoba Bapak Ibu yang boleh. mungkin punya kesulitan di sana. Berikutnya masih berhubungan dengan katalog. Ada Ibu Heni Windu. Katalog itu hanya gambar kah? Apakah tidak bisa dokumen? Bagaimana jawabannya, Pak Suryadi? Setahu saya sampai dengan saat ini masih gambar sih, Bu. Jadi gambarnya bisa JPEG atau PNG. Sebaiknya memang gambar. Kalau dokumen justru saya sangat tidak recommended. Karena dokumen itu kan pasti fontnya kecil dan isinya teks semua, membuat kita malas membacanya. Jadi lebih baik gambar dan formatnya adalah format karosel ya, yang modelnya di swipe ke kiri itu. Geser. Dan antara foto 1, foto 2 dan sampai dengan foto ke-10 itu udah sebuah kesinambungan ya. Jadi kalau perlu foto produknya itu sengaja dipotong, separuh di slide pertama, separuh di slide kedua. Supaya memancing orang mau membaca lebih lanjut gitu. Supaya next slide gitu ya. Next. Ada proporsi ya? Ada proporsi untuk gambar dan teks nggak, Pak Suryadin? Tadi kan di angka maksimal di angka 60-40 ya. Jadi gambar 40, teks 60 itu masih bagus. Tapi dimainkan lah. Jadi mungkin di slide pertama mungkin cuma 80-20, 80 gambar, 20 teks. Di slide berikutnya 60 teks, 40 gambar. Di slide berikutnya dibalik menjadi 40 gambar, 60 teks. Berikutnya 40 teks, 60% gambar.
Jadi maksimal segitu, tapi jangan rata di semua halaman. Jadi dimainkan ya. Oke. Jadi ada rasa penasaran dari si calon konsumen ini untuk terus melihat gitu ya. Betul. Berikutnya dari Kalimantan Timur ada Pak Farid Manaf. Gimana caranya supaya broadcast nggak diblokir ya, Pak Suryadin? Wah, ini. Ini siapa yang nanya tadi, Bu? Mbak? Pak Farid Manaf di Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Kanda. Wah, ini papan, katanya. Ini Pak Farid Manaf ini, beliau ini bisnisnya roti gembong. Wah, betul, roti gembong. Wah, saya kalau ke sana itu pasti disambut beliau dengan suguhannya itu gitu ya. Iya, katanya kapan bisa hadir ke Balikpapan nanti ya kalau sudah nggak pandemi ya. Dan kemarin dia ulang tahun loh, Mbak itu. Oh, baik. Silakan Pak Suryadin. Bagaimana supaya broadcast? Bang Farid, gimana caranya agar nomor kita tidak gampang keblokir? Satu, nomor yang baru kita beli dan kita daftarkan di WA, pastikan tidak langsung dipakai untuk kemudian tidak langsung dipakai untuk hajar gitu ya. Jadi pasang dulu, install dulu, aktifkan dulu WA-nya, diregen dulu selama 2 minggu, dibakar dulu selama 2 minggu, dipakai dulu chat-chatan sama saya, sama Mbak Indri, sama teman-teman yang lain gitu kan, sama tetangga, keluarga, selama kurang lebih 2 minggu, dipakai dulu untuk chatting biasa. Nah, baru kemudian setelah lewat 2 minggu baru dipakai kemudian untuk optimasi jualan untuk broadcast. Yang kedua, hindari membroadcast sesuatu yang kalimatnya sama persis. Jadi jangan sama persis, karena kalau sama persis pasti akan terjadi dianggap sebagai sesuatu yang spamming. Hindari juga menggunakan akses internet yang sama. Kalau misalnya ngirimnya 20-30 sih nggak ada masalah, tapi kalau ngirimnya ratusan gitu dan menggunakan WiFi, akses internet yang sama pasti dikenali sebagai sesuatu yang spamming. Nah, berikutnya lagi yang keempat, jangan melakukannya di waktu yang bersamaan. Jadi misalnya pagi ini ngirim 20, nanti agak siangan 20 lagi, nanti sore 20 lagi, petang 20 lagi, nanti malam 20 lagi. Jadi diselang-seling kayak gitu. Jangan langsung dihajar dalam satu waktu. Pasti akan rawan keblokir. Gitu Mbak Indri. Oke, baik. Terima kasih. Ada Pak Abdul Wahid di Banten untuk bicara soal katalog lagi. Untuk katalog bisnis maksimum berapa katalog ya, Mas? Dan setiap katalog apakah maksimum hanya bisa menampung 10 gambar? Tadi sepertinya 10 gambar, iya ya? Atau bagaimana? 10 gambar. Jadi satu katalog itu 10 gambar. Lalu berapa katalog yang boleh diupload? Sejauh ini sih saya belum pernah menghitung ya. Tapi kalau lebih dari 20 masih bisa gitu. Saya belum pernah ngitung sampai maksimal berapa, tapi bisa kok di atas 10, 20 masih bisa lah. Oke, baik. Ada Pak Amardin Fikri berikutnya di Lampung. Kalau kita migrasi dari WA biasa ke WA bisnis dengan nomor HP yang sama, apakah data kontak WA biasa yang lama akan masuk ke WA bisnis yang baru? Oke, kalau data kontak sejauh Anda nyimpan kontaknya di Gmail ya, bukan di HP. Jadi makanya gini, kalau nyimpan kontak itu jangan nyimpan di memori HP atau memori kartu. Itu malapetaka nantinya. HP-nya rusak, hilang, maka kemudian datanya pasti hilang. Maka nyimpannya di Gmail. Nah, begitu Anda nyimpannya di Gmail, besok Anda ganti HP pun, Anda tinggal membuka lagi Android itu menggunakan nomor email yang Anda pakai mendaftar tadi, maka otomatis kontaknya akan masuk semua. Nah, mungkin yang justru menjadi rawan adalah riwayat percakapan. Nah, itu mungkin yang penting. Riwayat percakapan dari WA biasa, apakah bisa otomatis masuk ke WA bisnis? Bisa, dengan catatan di WA biasa itu semua riwayat percakapan Anda simpan dulu, Anda record dulu. Nah, sehingga nanti ketika diaktifkan di WA bisnis Anda tinggal panggil. Tetapi biasanya itu tidak akan mulus 100%. Pasti tetap ada yang korup beberapa gitu. Pasti ada beberapa percakapan yang hilang. Sejauh pengalaman saya tidak pernah terselamatkan 100%. Pasti ada yang hilang. Baik. Ini juga pertanyaannya tadi dilontarkan oleh Bu Esti Lestari, chatnya akan hilang atau apakah bagaimana gitu. Dan kemudian beliau juga menanyakan ini, kekurangan menggunakan WA bisnis apa, Mas? Tadi kan sudah disebutkan kelebihannya ya. Kalau kekurangan menggunakan WA bisnis itu adalah dia ngabisin memori banyak sih, Mbak, gitu saya kira. Karena fiturnya banyak ya. Maka kalau diinstal aplikasinya itu memakan fitur yang banyak. Dan memang kita harus rajin-rajin bersih-bersih ya. Bersih-bersih memorinya, galerinya, termasuk juga mungkin bersih-bersih file-file sampahnya itu juga harus, karena WA bisnis ini butuh space yang besar ya untuk kemudian kita akses gitu. Jadi kalau enggak ya pasti akan masalah. Itu aja sih Mbak kekurangannya sih kira. Yang lain overall menurut saya sangat support banget.
bermanfaat untuk memajukan bisnis kita ya. Tadi ada juga yang bertanya soal satu HP kan biasanya ada SIM 1, SIM 2 nih, Mas Suryadi. Nah, itu biasanya bisa dipakai juga ya, satu SIM untuk WA pribadi, lalu SIM 2 bisa digunakan untuk WA bisnis dalam satu sangat handphone. Bisa sekali. Bisa ya. Oke, jadi bisa dimanfaatkan juga. Lalu kemudian ada Nur Kolbi di Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Sulawesi Tenggara, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Kayaknya, Mbak. Sulawesi Tenggara di jam 11 berarti ya. Di sana sudah lebih dulu ya. Baik. Iya. Apa bisa lebih dijelaskan cara dan penggunaan labelnya? Untuk label nih, Pak Suryadin. Bagaimana cara penggunaan dan detailnya seperti apa sih manfaatnya penggunaan si label ini tadi? Oke, kalau label saya kebetulan belum saya screenshot ya. Belum saya buatkan di PowerPoint-nya. Saya coba jelaskan dulu dengan secara virtual ya. Jadi jadi setelah jadi misalnya gini, Anda dapat banyak percakapan di WA begitu, ya. Anda dapat banyak percakapan di WA, maka langkah berikutnya adalah percakapan itu Anda pencet lama begitu teman-teman sekalian. Lalu kemudian Anda sebelah atas itu ada tanda label muncul. Nah, itu Anda kasih tanda label di situ. Nah, lalu kemudian pilih mau dipasangin label apa saja gitu. Jadi percakapan yang mau dikasih label misalnya tandai. Oh, ini misalnya mantan saya gitu. Nah, pencet aja lama lalu kemudian dikasih kategori mantan misalnya begitu. Ini tagihan, pencet lama lalu kemudian kasih label tagihan. Nah, suatu saat Anda pengen buka lagi labelnya, tinggal Anda buka lagi WA-nya, WA bisnisnya, sebelah kanan atas ada titik 3, pencet di titik 3 itu, lalu kemudian nanti akan muncul di bagian bawahnya, itu ada nomor 4 dari bawah ya, itu ada menu label. Nah, klik di labelnya itu tinggal pilih, dia labelnya apa gitu. Apa jadi sih? Label ini untuk kategori percakapan gitu, Pak Suryadi? Ya, kategori percakapan. Jadi kayak misalnya ada orang janji transfer, ada orang booking misalnya, ada orang keep order, ada orang misalnya yang terutama yang fashion ya. Misalnya orang yang minatnya warna merah, itu tandai ini minatnya kaos warna merah semua begitu. Ada misalnya kayak saya misalnya jualan kaos polos misalnya begitu. Yang mintanya L itu kami kasih kode L semua begitu. Yang mintanya XL itu kasih kode XL semua begitu. Sehingga nanti sore kami bisa rekapan order. Oh, permintaan XL 82, L-nya ada 100, S-nya ada 3 gitu. Nah, sehingga kami bisa rekap order, nggak perlu ngecek lagi satu-satu, Mbak. Gitu. Oh ya, baik. Karena langsung terakumulasikan di situ. Dan ini untuk menjawab pertanyaan yang berulang, barangkali bisa juga ya, Pak Suryadin? Betul. Oke. Misalnya ini deskripsi produknya seperti apa, yang S, yang M, yang L misalnya gitu ya. Jadi bisa dikategorikan dengan labelnya masing-masing. Betul. Oke, baik. Nah, ini untuk berikutnya ada Nur Siti Aisyah di Jawa Barat. Kalau untuk yang jualan kuliner untuk berburu komunitas tadi, linknya bagaimana? Ini mesti memperhatikan kata kunci ya, Pak Suryadi? Betul. Memperhatikan kata kunci dan harus paham banget apa yang disebut dengan target audience, target marketnya dulu. Jadi kalau misalnya taruh saya di Jawa Barat, jualan cilok misalnya begitu. Ya. Nah, saya jualannya cilok, maka kemudian berburu saja kontak-kontak WA-nya orang-orang yang berada di wilayah Anda berbisnis. Misalnya Anda bisnisnya di Bandung, area Buah Batu misalnya begitu. Nah, cari saja grup WA tadi Buah Batu tanpa harus ada embel-embel kicau mania atau apa tadi. Pakai aja Buah Batu. Langsung aja Buah Batu gitu ya. Atau misalnya Anda pengen menggarap komunitas. Oh, pengen dong para penggemar sepeda, penggemar goes, habis ngegoes makan cilok di tempat saya. Nah, cari aja. Misalnya tadi site facebook.com https://whatsapp.com/goes Bandung. Itu gitu aja Mbak gitu. Jadi cari orang-orang yang memungkinkan cocok dengan produk Anda. Oke. Dan nama daerah juga lebih baik disertakan ya, Pak Suryadi? Nama daerah baiknya disertakan. Kalau mau spesifik banget sampai dengan area-area perkecamatan ya. Kayak Bandung tadi misalnya Buah Batu, Kiara Condong, lalu kemudian Cimahi misalnya gitu. Itu akan jauh lebih bagus lagi. Oke, baik. Sudah terjawab ya Ibu Nur Siti Aisyah. Kita juga masih akan mengundang Bapak Muhammad Taufikur untuk bergabung secara live bersama dengan kita. Tapi sebelum itu kita juga akan membacakan pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Bapak Ami Abdul Jabar di Sumatera. Ada biaya lanjutannya tidak ya kalau menggunakan WA bisnis ini, Pak Suryadi? Sejauh ini kayaknya sih masih free, belum ada kabar-kabar tuh tentang akan ada berbayarnya. Tapi saya patut menduga next time dalam waktu dekat ini akan berbayar gitu. Bisa jadi. Kalaupun tidak berbayar,
nanti minimal kita bisa beriklan dengan iklan berbayar muncul iya. di percakapannya orang di tengah-tengah layar percakapan itu. Minimal itu kayak Facebook lah ya. Iya, Facebooknya betul. gratis, tetapi akan ada iklan muncul di timeline kita. Oke, baik. Tapi sampai saat ini masih gratis ya. Sampai Ada Pak saat ini masih aman. Makroni. Ya, Pak Makroni di Lampung. Selamat pagi, Pak. Kalau kita sudah punya WA bisnis dan kita mau bergabung dengan grup lain, apakah harus ke grup WA bisnis juga atau WA grup pribadi gitu, Pak Suryadin? Setahu saya dan memang kayaknya sih yang saya perhatikan memang tidak ada perbedaan antara grup WA bisnis dan grup WA biasa, sama aja. Oh, sama saja ya. Oke, baik. Lalu kemudian juga ada pertanyaan berikutnya. Ada Rosina di Sumatera Barat yang sudah bergabung. Nantinya kontak yang ada di WA dulu itu tidak akan hilang kalau bermigrasi dari WA pribadi ke WA bisnis. Dan kemudian bagaimana caranya biar WA bisnis bisa dijadikan chat WA seperti biasa? Chat WA seperti biasa akan bisa juga ya Ibu ya? Sepertinya begitu ya Pak Suryadin? Ya sama aja, nggak ada perubahan. Kalau untuk urusan chatting nggak ada perubahan kok. Yang berubah itu hanya dari settingan awalnya ya, settingan fitur, profil, lalu kemudian tambahan-tambahan fitur kayak misalnya tadi balas cepat, quick reply tadi, lalu salam pembuka, salam di luar jam kerja, hanya itu aja sih. Iya, sama aja Pak, nggak ada bedanya kok untuk urusan chat. Nggak ada bedanya. Baik, kalau untuk kontak itu karena berbeda SIM, jadi berbeda juga kontaknya ya Pak ya, betul tidak? Seharusnya enggak, karena kan di HP itu kan kalau kita punya 2 SIM, ya. Ada kontak di SIM A, di SIM 1, ada kontak di SIM 2, sebenarnya bisa diakses kan dua-duanya begitu oleh WA. Karena satu handphone ya, begitu ya? Satu handphone. Kalau beda handphone baru bermasalah gitu. Oke, baik. Tapi saya nyarankan jangan sekali-kali nyimpan kontak di memori, nggak bagus. Nyimpannya pakai Gmail, karena itu lebih aman, tidak akan hilang, dan kemudian dipakai sampai kapanpun juga masih bisa dipanggil lagi. Gitu. Kalau di SIM, ya begitu SIM-nya rusak, wassalam. Oke, ada Pak Adrian Wijaya di Yogyakarta. Apa saja hambatan yang selama ini Pak Suryadin alami begitu saat menggunakan WA bisnis dan bagaimana cara mengatasinya? Ada satu contoh mungkin Pak yang bisa di Kendala kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Ya namanya WA-nya mungkin servernya lagi down, lagi lemot, ya itu biasa lah. Gitu ya, secara teknis aja. Atau kemudian misalnya kita ber-WA lalu kemudian keblokir, ya itu sudah resiko lah gitu. Jadi harus dihadapi gitu ya. Lalu apa sih saya kira sejauh yang saya alami berjualan dengan WA, ya ini masalahnya cuma satu sih ya. Karena WA itu kan lebih kepada karakter personal ya. Jadi orang kalau di chatting, diajak chatting, nggak kenal dengan kita, pasti akan ada handicap gitu. Nah, maka di situ kendalanya. Gitu. Bagaimana caranya kita membuat mereka menjadi enjoy bersama kita. Maka teman-teman nge-broadcast itu jangan selalu isi broadcast-nya adalah jualan, dan jualan. Sekali-kali selingi dengan edukasi. Misalnya Anda jualan madu anak misalnya begitu. Why not? Lalu kemudian misalnya Senin sampai dengan hari Rabu Anda share-nya tentang tips parenting misalnya. Hari Kamis jualan, hari Jumat, Sabtu, Ahad itu tips parenting lagi begitu. Saya kira itu. Atau tiap hari justru tips parenting edukasi semua, tapi diselipi dengan nada-nada promosi soft selling di tengah-tengahnya. Jadi itu seperti sosmed juga ya, Pak Suryadin, dibikin jadwal konten juga boleh juga supaya jadi lebih membantu Bapak Ibu semua untuk mempromosikan produk supaya lebih hati-hati atau lebih soft gitu ya. Ya, dan saya selama ini memang menggunakan itu, Mbak. Jadi tidak hard selling, lebih kepada soft. Makanya kita merekrut sendiri satu tim yang memang kerjanya adalah bikin copywriting ya. Lalu kemudian copywriter juga ada yang kerjanya memang hanya nulis kayak gitu-gitu aja, Mbak gitu. Dan itu kemudian kita share gitu. Oke, bicara soal copywriting juga nih ada Pak Muhammad Taufikur Rahman tidak bisa bergabung bersama dengan kita live. Jadi beliau bertanya bagaimana caranya membuat deskripsi produk pada WA bisnis yang simple, Pak. Dan nggak bertele-tele, boleh dicontohkan sehingga tujuan promosinya kita tersampaikan dengan jelas gitu. Apalagi kan pada fitur deskripsi kan terbatas juga ya. Ya, tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Jadi bohong kalau saya katakan itu gampang. Iya. Butuh jam terbang, butuh latihan. Jadi bagaimana caranya membuat deskripsi yang bagus? Satu, teman-teman banyak-banyaklah bergabung di grup Facebook, di grup WA-nya yang berbau jualan. Jadi kenapa harus grup WA berbau jualan? Karena di situ biasanya banyak orang yang share tentang jualannya. Nah, Anda tinggal menjadi pengamat aja dan kemudian Anda tinggal bisa melakukan ATM atau ATP.
amati tiru modifikasi atau amati tiru persis. Jadi gabung aja di grup itu dan kemudian pelajari copywriting orang lain dan di situ Anda contoh modifikasi gitu. Itu pasti itu cara cepat menjadi penulis deskripsi yang baik. Kalau kemudian mau dijelaskan caranya terlalu panjang, teorinya panjang macam-macam gitu. Cara yang paling simpel pelajari punya orang lain modifikasi. Selesai. Udah. Gitu aja lah gitu. Selain juga tadi disebutkan ada pertanyaan atau problem di depan, lalu kemudian diakhiri dengan solusi di belakang gitu ya. Ya, di bagian terakhir tadi ya. Jadi ada paragraf 1, paragraf 2, dan 3. Nanti bisa dilihat lagi Pak Taufikur Rahman di slide yang sudah kami bagikan. Kayaknya oleh teman-teman dari Idea itu nanti akan dibagikan di YouTube. Berarti rekamannya ada di YouTube, bisa nonton di sana gitu nantinya. Betul. Pak, ini kemudian juga banyak yang bertanya nih soal memori HP. Banyak sekali yang bertanya, ada termasuk juga salah satunya Ibu Rizka di Jawa Barat. Kalau gabung dengan banyak grup kan berarti akan memakan banyak memori HP gitu, Pak. Bagaimana pengalaman untuk menyiasatinya? Silakan, Pak Suryadin. Oke. Itu bukan cuma di kelas ini ya. Di kelas saya sendiri pun, di kampus saya sendiri pun juga murid-murid saya nanyakan kayak begitu. Saya jawab kayak gini. Saya sendiri di HP saya ini, saya HP-nya Vivo ya, bukan HP-HP mahal. Saya HP-nya Vivo aja, murah-murah gitu. Tapi di sini ada 3 aplikasi WA dan mungkin lebih dari 800 grup WA, Mbak, totalnya begitu. Pertanyaannya lemot nggak? Biasa-biasa aja begitu. Kenapa? Satu, saya tidak menginstal Mobile Legends, saya tidak menginstal aplikasi game yang lain. Jadi memang ini HP ini hanya untuk bisnis. Begitu HP Anda install game, percaya itu pasti akan lemot. Karena kan dia selalu pasti kan update ya setiap saat begitu fitur-fiturnya. Maka itu pasti bikin lemot. Nah, jadi hindari itu. Nah, berikutnya lagi rajin-rajin bersihkan memorinya. Galerinya itu yang memang nggak dibutuhkan, dibersihkan gitu. Lalu riwayat percakapan di grup juga kalau memang dirasa nggak penting ya sudah dibersihkan lagi, kan bisa dibersihkan sebenarnya gitu. Dikosongin kan riwayat percakapannya bisa, itu akan sangat membantu. Ya. Oke, baik. Jadi memang hanya menggunakan handphonenya khusus untuk bisnis, tidak dicampur-campur apalagi dengan game ya, Bapak Ibu. Game, nonton drakor, handphone juga nggak perlu terlalu mahal kok ya, jadi bisa disediakan budgetnya barangkali untuk memaksimalkan. 100 ribuan dapat lah. Nah, baik. Ada Pak dari Rituan yang sudah bergabung. Seberapa penting ya harga dan link ada gitu di menu katalog, di katalog bisnis, Pak Suryadin? Oke, gini. Kalau saya sih tidak terlalu merekomendasikan menggunakan link keluar gitu ya. Misalnya orang udah dapat katalognya, kita disuruh lagi ke WA, disuruh lagi ke Instagram, disuruh ke website, disuruh ke landing page, sebaiknya jangan. Karena orang nggak suka dipimpong. Ya udah kalau di WA aja selesaiin gitu kan gitu. Sama dengan dari Instagram lalu kemudian suruh ke WA belum tentu juga mau kan begitu. Itu saya kira ya poinnya. Lalu kemudian boleh nggak pasang link? Boleh, tapi hanya mungkin sebagai referensi aja. Kalaupun tidak. Dan saya sampai hari ini tidak pernah pasang link. Okay. Karena misalnya nih, mereka kan nyantolnya di WA, berarti mereka punya WA. Ngapain lagi saya pasang linknya menuju ke marketplace yang lain begitu? Baik. Nanti di marketplace begitu dia nanti melihat postingan di marketplace, nanti malah justru produk kompetitor kelihatan. Lagi di marketplace kan pasti terjadi perang harga begitu. Jadi ini saya buat aja ranah marketing private aja gitu. Maka tadi di semua katalog saya nggak ada linknya tuh, saya lepas. Nah, tentang harga boleh dipasang, boleh tidak. Itu tadi positif negatifnya. Kalau Anda pasang harganya, positifnya adalah yang menghubungi Anda adalah orang yang memang memiliki duit sebesar itu, daya belinya segitu. Ya. Okay. Tetapi resikonya adalah yang tidak punya duit tidak akan menghubungi Anda. Mungkin memudahkan pekerjaan CS. Bagi sales itu, bagi bagian CS, bagi deal maker nggak ada masalah. Tapi bagian marketing akan menjadi masalah. Kenapa saya lebih banyak tidak menggunakan harga? Karena saya pengen dapat database. Jadi banyak orang yang tanya-tanya kepada saya, datanya masuk ke saya, nomor WA-nya masuk ke saya. Jadi misalnya hari ini saya tawari produk harga 500.000 tuh misalnya kayak. Saya tawarin produk harga 500.000. Dan dia misalnya nggak berminat, saya tandai orang ini memang tidak punya daya beli di harga 500.000. Baik. 2 minggu kemudian saya follow up lagi dia. Saya tawari lagi dengan kaos yang harganya lebih murah. Why not kan gitu? Iya. Nah, itu alur berpikirnya begitu, Mbak Indri. Jadi data yang kita punya juga mesti diolah lagi ya, Pak ya. Jangan hanya dibiarkan begitu saja dan ditawari dengan produk-produk yang sama. Kita harus lihat juga karakteristik mereka seperti apa. Oke. Ya, kita kan udah capek nih menggiring mereka, mengumpulkan mereka. Masa kemudian dianggurin kan gitu kan?
Mendatangkan mereka saja kan sudah pakai duit, minimal gaji karyawan, kuota dan listrik dan lain sebagainya. Ya, maka data itu harus disimpan, dieksekusi lagi nanti gitu. Baik, siap. Berikutnya ada Ibu Reni Rubianti yang sudah bergabung dengan kita secara live. Selamat pagi Ibu Reni, apa kabar? Sedang berada di mana domisilinya? Boleh ngobrol langsung dengan Pak Suryadi? Halo? Ibu Reni, boleh dibuka audionya, sudah kita sambungkan dengan Pak Suryadi. Hai Ibu Reni, apa kabar? Halo. Selamat pagi. Ada ya? Sudah. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi. Pagi. Sedang ada Ya, di mana? selamat pagi Mbak. Domisilinya sedang ada di mana Bu Reni? Saya di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Silakan dengan Pak Suryadi. Ya. Silakan. Halo Bapak. Halo Ibu Bu Reni, kumaha damang? Alhamdulillah, semulihna. Silakan Bu Reni. Ini Pak nanya, saya kan punya kartunya 2 ya Pak. Oke. Halo. Tapi dua-duanya sudah saya pakai untuk data banking. Oke. Terus? Nah, yang satu sudah nomor yang satu sudah dipakai untuk WA pribadi. Nah, kalau yang satunya lagi dipakai buat WA bisnis, aman nggak Pak? Insya Allah aman Bu. Insya Allah Aman ya. aman. Yang penting Ibu, jadi yang perlu hati-hati dalam transaksi online itu adalah ada orang minta username, minta password, minta PIN, minta kode-kode, itu pasti itu jangan dituruti Bu, siapapun itu Bu gitu. Jadi bermain online nggak ada masalah. Iya. Nomor kita, nomor HP kita, nomor rekening kita disebar ke mana-mana juga nggak ada masalah. Yang penting ketika ada orang minta kode, minta nomor KTP, minta username, minta password, minta PIN, minta token, itu pasti nggak benar. Siapapun itu gitu. Itu kuncinya di situ Bu gitu ya. Lalu kalau ada orang japri Ibu, inbox Ibu, dikasih link apapun itu, dan kemudian yang ngirim orangnya Ibu nggak kenal, maka lebih baik linknya itu jangan dipencet Bu. Biasanya terjadi yang namanya phishing ya. Jadi link kamuflase yang kemudian menyedot database kita. Itu aja sih Bu kuncinya Bu kalau main online kok. Insya Allah aman Bu. Tetap aman ya. Ini untuk menghapus kekhawatiran Bu Reni juga yang ingin bergabung dengan WhatsApp Business ya. Sudah terjawab Ibu Reni? Apa ada lagi yang ditanyakan kepada Pak Suryadi? Sudah cukup? Oh baik. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita pagi ini. Dan berikutnya ada pertanyaan dari... Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama dengan kita. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Lalu kemudian ada Ibu Komang di Bali, Pak Suryadi. Ya. Di WhatsApp Business, apakah ada update status juga? Dan seberapa efektifnya untuk membantu proses marketing? Wah, seperti apa ini? Gimana Pak? Seperti di WhatsApp Business, apa bisa update status juga? Dan seperti apa? Untuk membantu proses marketing, apakah membantu? Gimana menurut Pak Suryadi? WA itu WA Business sama dengan Facebook, sama dengan Instagram, sama dengan Messenger, ada story-nya. Oke. Di WA Business itu ada story. Nah, silakan story-nya dipakai buat ngupdate status, buat update status, lalu kemudian misalnya posting bukti resi pengiriman, rekap-rekapan, barang lagi di packing, lakban yang numpuk, begitu kan gitu ya. Itu boleh di-upload lalu kemudian di-share. Nah, tetapi postinglah di story WA itu dengan rentang waktu yang stabil. Jadi kalau misalnya memang sejam sekali gitu. Supaya menjadi berirama gitu ya. Dan sebaiknya kalau hari ini jam 9, besok juga jam 9, besoknya lagi jam 9. Supaya terjadi yang namanya lingkaran audiens gitu. Jadi boleh silakan update status di story WA, itu sama dengan main Facebook, main IG, main Messenger ya. Barangkali bisa diperlihatkan bisa behind the scene-nya kalau di toko seperti apa. Itu biasanya juga akan menarik perhatian juga ya. Betul. Kita juga pengen tahu seperti apa dapurnya, tokonya. Iya, betul. Iya. Pak Yunus di Kalimantan, saya sudah pernah menggunakan WA Business, Pak. Tapi saat ada pesan masuk, kok tidak ada pemberitahuan di HP saya ya. Jadi saya nggak tahu kalau ada yang chat gitu. Membuat saya lambat dalam membalasnya. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Sekarang saya tidak menggunakan WA Business, hanya menggunakan WA pribadi. Sarannya Pak Suryadi seperti apa? Apakah harus kembali ke WA Business dan bagaimana untuk tadi memunculkan notifikasi sepertinya ya? Memang kelemahannya WA Business itu adalah kalau sinyal kita tidak stabil, maka biasanya juga memang kadang kiriman pesan itu kadang tertunda masuknya. Itu juga menjadi salah satu kendalanya begitu.
Lalu kalau ada WA masuk, memang kadang notifnya nggak muncul, ya. Jadi maka memang ya kita harus dipantengin, memang begitu. Oh gitu ya. Harus dipantengin, nggak bisa terus kemudian kita mengandalkan bahwa mengandalkan bahwa nunggu notifikasi baru kita buka, ya harus dipantengin. Ya. Gitu. Oke, harus standby lah ceritanya. Harus standby, gitu. Kan pebisnis. Ya kan gitu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya masih nyambung dari Pak Luki Pitrajaya di Jawa Timur. Untuk satu WA bisnis itu biasanya untuk berapa produk nih, Pak Suryadin? Atau satu produk itu punya berapa WA bisnis menurut pengalamannya Pak Suryadin? Sepertinya gitu pertanyaannya. Silakan, Pak Suryadin. Menarik nih pertanyaannya. Ya. Jadi kalau teman-teman masih pemula atau mungkin levelnya masih baru mulai nih berbisnis, berjualan, udah deh nggak apa-apa. Multi produk satu nomor WA juga nggak ada masalah. Yang penting jalan dulu, gitu ya. Teman-teman, yang penting jalan dulu, yang penting jualan dulu. Apalagi di masa pandemi kayak begini. Pokoknya apa yang bisa dijual hajar bleh, kan gitu ya. Yang penting ada omset, ada cash flow dulu, begitu. Oke. Tetapi maksimal jangan lama-lama, maksimal setahun. Setelah itu mulai dipisah, ya. Antara jualan, misalnya jualan gamis sama jualan celana dipisah dong, jangan campur-campur ya. Atau mungkin yang satu produknya misalnya fashion semua, yang satunya produknya misalnya food semua, makanan semua, sebaiknya dipisah begitu. Oke. Saran saya lebih baik dipisah, ya, jangan dicampur-campur jadi satu. Satu produk satu nomor, satu produk satu nomor. Kecuali misalnya produknya itu masih satu niche, misalnya busana muslim semua, ada jilbab, ada gamis, ada inner hijab, ada daleman dan lain sebagainya, saya kira itu nggak ada masalah gitu. Tapi lebih baik dipisah supaya juga enak maintenance-nya gitu ya. Tetapi bagi pemula yang baru beranjak mulai jualan, udah nggak usah pusing-pusing, hajar aja dulu. Nanti kalau omsetnya sudah bagus, keuntungannya sudah mulai tertata, bolehlah investasi beli HP lagi. Oke, ya. Nah, yang lalu tadi pertanyaannya adalah satu produk itu enaknya berapa nomor? Ya tergantung. Ya. Jadi kayak saya jualan mukena, kalau saya jualan mukena dalam kondisi tertentu. Di luar Ramadan biasanya kita cukup 1-2 CS. Tapi di bulan Ramadan biasanya kita sampai 3 CS dengan 3 shift 24 jam gitu. Ya mungkin butuh tambahan lagi di situ gitu. Tergantung kebutuhan sih Pak. Kalau CS1 sudah kewalahan, ya CS-nya sudah menerima 3.000 4.000 chat per hari, ya nggak boleh juga Pak, harus ditambah gitu kan, kasihan gitu. Ya. Melihat kebutuhan juga ya. Maksimal penanganannya. Baik. Berikutnya ada Anindya yang sudah bergabung bersama dengan kita. Anindya Yusrian sudah bergabung kah? Halo, selamat pagi. Bapak atau Ibu Anindya sudah bergabung bersama dengan kita live. Boleh audionya dinyalakan dulu supaya bisa ngobrol langsung dengan Pak Suryadin. Selamat pagi. Oke, baik. Kita sambil membaca pertanyaan yang lain ya. Ada Pak Ayub Margiono dari Yogyakarta. Mau tanya bagaimana cara membuat kalimat salam dan pesan di luar jam kerja yang baik. Seperti apa contohnya, Pak Suryadin? Silahkan. Oke, baik. Contohnya kayak begini. Ya terserah ya. Kalau salam kan mungkin punya pretensi masing-masing ya. Ada yang religius, ada yang non-religius, ada yang milenial, ada yang formal ya, terserah ya. Misalnya begitu ya, kalau misalnya anak-anak milenial. Halo cuy, lu nggak salah nangkring di sini. Tapi sorry, untuk jualan untuk jualan skateboardnya dilayani di jam kerja ya. Maaf banget ya cuy, kita pengen santai-santai dulu. Besok lagi ya di kontak sama admin saya. Boleh kayak begitu. Itu anak milenial. Tapi kalau bapak-bapak jangan coba-coba kayak begitu. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf Bapak Ibu atas kurang nyamanannya. Saat ini kami di luar jam kerja. Tetapi insya Allah besok pagi jam kerja kami akan memprioritaskan Bapak Ibu untuk segera kami layani. Itu kalau formal, kan gitu ya. Kalau anak-anak parubaya misalnya begitu, oh maaf nih mams nih bonsai, ya kan? Admin mimin sudah pada pulang kerja nih. Besok pagi ya mams kami kontak lagi. Mams pasti urutan pertama dia yang kami kontak, boleh kayak begitu. Oke. Ini juga ada pakemnya, tidak boleh terlalu panjang kah atau ada hal-hal khusus yang mesti diperhatikan, Pak Suryadin? Sebaiknya antara 4 sampai 6 baris saja kata-katanya. Sudah cukup ya. Oke, baik. Ada Pak Anindya Yusrian di Jogja, tadi tidak bisa bergabung secara live. Saya bacakan pertanyaannya. Terkait berburu kontak tadi, bagaimana ya menanggapi kalau ada pertanyaan mendapat kontak mereka dari mana gitu? Karena kan nggak semua orang suka dijapri nomor kalau nggak dikenal. Seperti apa? Ya, pasti itu akan terjadi. Pasti itu akan terjadi. Tidak bisa dihindari.
Ya kalau kemudian ada yang bertanya dapat nomor saya dari mana, bilang aja saya dapat dari grup gitu. Udah selesai. Oke. Kalau mereka mengatakan, oh maaf saya tidak berkenan, ya sudah, mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya begitu. Udah selesai, minta maaf aja. Oke, baik. Dan tidak dilanjutkan untuk promosi kembali dengan jangan dilanjutkan. Orang udah nggak senang ditambahi begitu kan nanti. Ya kecuali itu Anda lagi jatuh cinta sama dia, boleh kalau mau dikejar gitu kan. Sampai dapat itu boleh tuh. Oke, baik. Berikutnya ada Pak Erwin Nugraha yang sudah bergabung secara live dengan kita. Halo, selamat pagi Pak Erwin, apa kabar? Sudah boleh dinyalakan audionya? Sudah bergabung dengan kita semua? Pak Erwin? Ya. Halo Pak Erwin. Ya. Selamat pagi Pak Erwin, apa kabar? Oke. Halo Pak Erwin. Mute kembali. Baik, kalau begitu berikutnya dari Papua. Wow. Selamat pagi Papua, selamat bergabung dengan kita. Senang sekali kita mendapatkan teman-teman dari Papua yang sudah bergabung. Dari Kopi Baku Dapa. Katalog itu bisa pakai konten video nggak ya, Pak Suryadin? Atau harus gambar saja? Saran saya jangan, karena saran saya nggak bisa. Nggak tahu kalau update sekarang apakah bisa ya. Tapi saran saya jangan, karena kan berat. Dan orang begitu ada sesuatu yang nyedot kuotanya dia pasti nggak mau begitu. Jadi sebaiknya gambar aja supaya lebih ringan. Gambar supaya lebih ringan ya. Iya. Baik. Untuk Pak Erwin Nugraha di Jawa Barat tadi pertanyaannya saya bacakan, Pak untuk jadi verified business number itu gimana caranya ya? Dan apa keuntungannya setelah nomornya terverifikasi? Verified apa, Mbak? Verified business number, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan WhatsApp verified business number? Ada tidak ya? Saya justru malah tidak update tentang ini. Ya. Oke. Saya mohon maaf Pak, saya tidak update tentang ini. Justru saya baru dengar ada yang namanya verified number itu ya. Saya akan coba pelajari, saya coba cari-cari info dulu. Saya angkat tangan, kali ini saya nggak bisa jawab ya. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih. Kemudian Pak Usman Jayadi, pertanyaannya tadi kami pending dulu ya. Pak Usman Jayadi di Nusa Tenggara Barat, dari Lombok nih. Saya mau bertanya, apakah ada opsi memakai dua bahasa sekaligus menggunakan WA Business, misalnya bahasa Indonesia, dan untuk menyasar pasar lokal dan luar negeri bisa memakai bahasa Inggris, begitu? Kalau dari settingan WA-nya nggak ada ya. Jadi dia hanya bisa milih satu bahasa. Tapi katalog Anda kalau ngebikin menjadi satu katalog satu produk ya, produknya dibikin dua katalog satu berbahasa Inggris, satunya berbahasa betul. Berbahasa Indonesia, satunya lagi berbahasa daerah, itu sangat boleh. Dan saya pakai itu. Jadi, bahasa daerah juga disediakan ya, Pak Suryadi? Ya, bahasa daerah juga saya gunakan karena Indonesia itu unik. Indonesia itu unik, Mbak Indri. Dan mohon maaf ya, bukan berarti mengecilkan, budaya literasi adik-adik kita sekarang kan sangat jauh berbeda, Mbak. Gitu. Iya. Jadi tata bahasanya, maaf ya, tata bahasanya kan juga memang sangat jauh berbeda gitu. Nah, jadi kadang bahasa daerah atau mungkin bahasa Indonesia dengan aksen lokal ya. Jadi bahasa Indonesia ala Medan, bahasa Indonesia ala Makassar, bahasa Indonesia ala Papua, itu boleh dipakai begitu. Oke, baik. Ada Bu Fatima Asegaf di Sulawesi juga. Ini terkait bahasa daerah. Kalau produk saya abon ikan tuna nih, Mas Suryadin, apakah ikan tuna ini harus diganti ke bahasa daerah juga? Seperti apa? Karena ada ikannya tadi ya. Karena tidak semua orang ngerti. Oke. Tidak semua orang ngerti bahasa. Saya aja contohnya begitu. Saya dari Sulawesi datang ke Jawa, datang ke Jogja itu kadang bingung begitu. Orang ini iwak P. Ini iwak P ini apa lagi? Lihat barangnya, oh ini toh begitu. Karena tidak semua sama gitu. Orang di sini ngomongnya apa? Ikan wader. Di Sulawesi ikan wader, ternyata ikan sepat begitu ya. Kita aja nggak ngerti kan gitu ya. Nah, gitu maksud saya Mbak gitu. Iya. Tapi bisa juga ini malah mempererat hubungan antara si calon konsumen ya, karena berasal dari daerah yang sama, lalu kemudian juga mengingatkan memori kembali untuk tinggal di sana. Nah, betul, itu sangat berpengaruh terhadap di closing juga salah satu unsur berpengaruh adalah persoalan kedekatan antara penjual dan pembeli, itu berpengaruh kok. Oke. Ada Ibu Nikmatu Zahro yang sudah bertanya, bagaimana caranya mengedit atau menghapus katalog? Bisa tidak, Pak Suryadin? Mengedit katalog tinggal ini aja, tinggal buka katalognya, lalu kemudian pilih tombol edit, selesai. Bisa diedit, langsung kata-katanya bisa diedit. Kalau mau dihapus juga bisa kok. Oke, baik. Jadi bisa langsung diedit di sana. Ada pilihan tombolnya nanti di sana ya? Ya, ada pilihan tombolnya Pak, ada. Baik. Ada Ibu Nur Hidayati, agar calon konsumen tertarik dengan produk kita, konten apa yang pertama kali sebaiknya ditampilkan? Matur nuwun, Pak. Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya gitu ya. Jadi saran saya ketika teman-teman mulai meluncurkan produk, jangan langsung jualan. Tapi ini cocok berlaku bagi Anda yang bagi Anda yang bisnisnya sudah stabil ya.
Artinya urusan cash flow, urusan dapur udah beres. Kan ada juga nih yang saya lihat UMKM yang karakternya memang yang penting dapurnya ngebul. Kalau dapurnya, yang penting dapurnya ngebul dulu, hajar aja, nggak usah terlalu banyak teori, hajar aja begitu ya. Bagi yang dapurnya belum, yang targetnya ada dapur ngebul. Tapi bagi targetnya yang sudah menuju ke level grow up gitu kan, sudah mulai bertumbuh begitu, maka saran saya jangan langsung hard selling. Ciptakan dulu yang namanya audience gitu kan gitu. Target audiensnya harus ada dulu, harus lead customer dulu gitu, kumpulin orang dulu. Nah makanya di awal-awal edukasinya kencengin dulu gitu. Oke. Edukasi itu kan misalnya bisa bikin quote-quote pendek atau kemudian edukasi-edukasi pendek dengan kata depan tips, trik, kiat, cara, petunjuk, tutorial dan lain sebagainya gitu. Mainnya ke situ aja gitu. Nah supaya orang menjadi enjoy, merasa mendapatkan manfaat. Nah mungkin setelah 1 bulan baru kemudian mulai pelan-pelan jualan. Setelah 1 bulan boleh pelan-pelan jualan. Baik. Ya. Kemudian Ibu Lisha Angelina Hardiman, bagaimana mendapatkan konfirmasi di WA Bisnis, Pak? Karena punya saya belum dikonfirmasi. Perlu mendapatkan konfirmasi kah untuk WA Bisnis, Pak Suryadi? Konfirmasi verifikasi kayaknya ya waktu mendaftar pertama kali ya. Oh ya. Iya. Waktu mendaftar berarti verifikasi itu kan berupa SMS ya. Maka pastikan nomor yang didaftarkan itu memang aktif. Oke. Jadi sehingga nanti SMS-nya bisa masuk. Kalau nomornya memang tidak aktif, ya nggak akan bisa masuk begitu SMS-nya begitu. Oke. Biasanya sih akan dapat, karena persoalan Ibu tadi belum mendapatkan nomor, berarti apa yang harus dilakukan ini, Pak Suryadi? Atau mengganti dengan nomor baru saja? Ya, ganti nomor baru saja saya kira. Atau coba dulu minta dikirim ulang selama 2 kali, sampai dengan 2-3 kali. Kalau sudah minta kirim ulang belum dapat juga, ya ganti nomor yang lain. Baik. Berikutnya masih terkait dengan nomor juga, ini banyak. Tadi ada beberapa yang bertanya juga, mewakili Ibu Nurbaiti di Lampung. Nomor WA saya pernah diblokir pihak WhatsApp karena sempat dihack orang untuk spam. Nah, akhirnya nggak bisa digunakan lagi untuk WA. Apakah itu bisa untuk WA bisnis, nomor yang setelah pernah diblokir gitu ya? Nomor yang pernah diblokir seharusnya masih bisa. Biasanya setelah 14 hari itu bisa dipakai lagi. Jadi setelah 14 hari coba didaftarkan ulang lagi. Semoga bisa. Pengalaman saya seperti itu. Jadi nomornya sudah keblokir, kita tunggu 14 hari, biasanya bisa lagi. Nah, supaya lebih memungkinkan untuk aktif kembali, maka coba nomor yang sudah diblokir tadi dikirimi WA dari nomor lain. Jadi mungkin Ibu punya nomor yang lain, nah kirim aja WA ke nomor yang sudah diblokir tadi, kirim berkali-kali begitu. Nah itu juga salah satu cara untuk kemudian memancing supaya aktif kembali. Oh, supaya ini sih ini sih trik-trik ala-ala gitu ya. Tapi bisa dicoba ya Pak Suryadi. Gitu ya. Oke, baik. Berikutnya ada Bu Marisa di Banten. Kapan Pak kita perlu punya admin ya, berdasarkan traffic chat tadi? Berdasarkan pengalaman Pak Suryadi bagaimana? Punya admin untuk khusus pegang WA bisnis gitu. Oke. Kalau ibu rumah tangga, ya begitu chatting sehari sudah menyentuh di angka 180 sehari, gitu harus punya admin, Bu. Itu pasti kewalahan gitu ya. Pasti kewalahan. Apalagi pakainya HP. Oh ya. Jadi balasnya pakai HP. Dia 180 per hari udah kewalahan, Bu. Tapi kalau pakai laptop sih ya, kalau pakai laptop di angka 300-400 masih berani lah gitu. Karena laptop kan lebih mudah penggunaannya ya. Ya, dan bisa lebih cepat gitu. Oke, baik. Pak Bambang Irawan di Lampung, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung. Untuk otomasi proses marketing, kemudian order proses dan inventory, apakah bisa dilakukan dengan WhatsApp bisnis ini dan bagaimana caranya, Pak Suryadi? Nggak bisa, Pak. Jadi otomatis jawab, otomatis reply, lalu kemudian inventory di WA bisnis belum bisa begitu. Oke, baik. Kemudian berikutnya ada Nusantara Technologies yang bergabung di Lampung. Bagaimana cara membuat katalog untuk barang elektronik yang menarik nih, supaya menarik calon konsumennya di WhatsApp bisnis? Prinsip dasarnya katalog itu 10 slide. Ya. Dan sebaiknya 10 slide itu adalah sebuah bersambung semua ceritanya gitu ya. Bersambung semua ceritanya dari slide 1 sampai slide 10. Kecuali slide 10 itu adalah isinya berarti tentang kontak person, ya CP-nya. Nah, untuk produk elektronik, saya kira mungkin di foto bagian awal, misalnya sesuaikan dulu dengan target marketnya. Misalnya target marketnya adalah anak-anak kos-kosan begitu. Maka di slide pertama kedua cerita tentang haru birunya anak kos. Gitu. Nah, baru kemudian slide ketiga, 4 dan seterusnya baru kemudian berbicara tentang produk, spesifikasi produknya. Oh, baik. Kalau target marketnya adalah ibu rumah tangga, maka Anda berceritalah
Seperti apa sih kebutuhan elektronik seorang ibu rumah tangga? Haru birunya itu Anda angkat di slide 1, 2, 3. Berikutnya baru kemudian ngomongin tentang spesifikasi produknya. Intinya jangan langsung spesifikasi produk di awal. Pahami dulu target audiensnya siapa nih. Karena target audiensnya ibu rumah tangga dengan target audiensnya anak kos itu pasti berbeda sentuhannya gitu. Maka di slide 1, 2, 3 sentuh dulu mereka, sentuh dulu hatinya, baru kemudian ditawarin gitu. Oke, makanya tadi ada haru birunya tuh mesti diangkat juga ya. Karena ini yang mengangkat sisi psikologi seseorang, baru kemudian bisa kena, baru kemudian dia akan slide terus produknya. Sepakat. Iya. Pak Erwin Nugraha di Jawa Barat, pertanyaan lanjutan. Pak, seberapa penting kategori dalam fitur bisnis WhatsApp? Karena sampai sekarang saya belum menemukan kategori yang sesuai dengan toko kopi, selain belanja dan retail, dan juga merek. Nah, seperti apa? Kalau sekarang sih mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Sekarang kayaknya nggak terlalu berpengaruh. Tapi next ketika WA Business sudah ada fitur beriklannya, itu akan berpengaruh. Jadi sebenarnya WA itu lagi menggrab sebenarnya, lagi mendata, orang Indonesia itu rata-rata minatnya ke apa sih. Jadi nanti suatu saat ketika iklan WA Business sudah muncul, nah kita kan nanti bisa beriklan dengan memilih peminatan gitu. Saya minatnya ke sini, minatnya ke sini. Itu sih arahnya akan ke sana. Kalau sekarang sih kayaknya sih belum terlalu berpengaruh gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya, ada Pak Stanley juga di Jogja. Tadi kita sudah undang, tapi speakernya sedang bermasalah, jadi saya bacakan saja pertanyaannya. Saya butuh WA Blast nih, Pak Suryadi, untuk mengirim pesan ke banyak nomor WA. Apakah ada yang gratis? Bagaimana? WA Blast? WA Blast yang gratis setahu saya ada, tetapi saya tidak recommended karena tidak aman. Tidak amannya di mana rawan bagi data pribadi Anda. Dan namanya gratis pasti juga fiturnya terbatas. Lalu kemudian pasti akan cepat keblokirnya ya, karena namanya gratisan pasti yang pakai adalah sejuta umat. Ya. Nah, satu aplikasi, satu server dipakai sejuta umat, wah salam ujung-ujungnya gitu. Itu sih jawaban saya. Oke. Masih soal broadcast lagi Ibu Indriatni di Kalimantan. Setahu saya sekarang broadcast foto di WA udah nggak bisa ya Pak? Betul kan? Broadcast foto di WA, setahu saya masih bisa, Mbak. Masih bisa ya? Masih bisa gitu. Kecuali kalau kemudian WA file fotonya gede banget, biasanya nggak mau gitu. Oke. Berarti kualitas fotonya juga ya? Kualitas foto ya. Oke, Ibu Indriatni juga masih bertanya, bagaimana mencari nama grup yang pas untuk jualan saya supaya nggak masuk ke grup penjual? Saya jualan peralatan bayi. Kalau saya cari peralatan bayi, nanti malah masuknya ke grup penjual. Nah, boleh dibantu? Ya, kalau saya justru saya senang Bu masuk di grupnya penjual. Jadi saya jualan pakaian bayi, justru saya cari grupnya penjual karena saya carinya reseller, agen gitu. Saya nggak carinya end user, maka saya masuknya ke sana begitu. Nah, tapi kalau ibu memang adalah targetnya adalah end user, maka ibu jangan nyarinya pakaian bayi, ibu nyarinya adalah grup parenting, ibu nyarinya grup ibu-ibu wali siswa sekolah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, ibu-ibu pramugari, ibu-ibu PNS, ibu-ibu guru, itu yang dicari, Bu. Oke, grupnya grup parenting ya, orang tuanya ya yang dicari. Betul, jadi bukan peralatan bayinya yang dicari. Ya, baik. Betul. Kemudian ada Pak Diki Muharam Tirtakusuma. Kita beriklan di WhatsApp hanya dilihat, namun tidak ada yang tertarik. Jadi hanya sekedar melihat gitu, Pak. Apa yang harus dilakukan untuk evaluasi? Kenapa ya katanya? Baik, untuk proses evaluasi konten-konten yang sudah kita sebar melalui WhatsApp Business. Silakan Pak Suryadi. Berarti kemungkinannya hanya ada dua. Anda salah target konsumennya, target konsumennya tidak butuh produk itu, atau yang kedua konten Anda tidak menarik untuk dilihat begitu. Hanya dua itu, maka berarti harus dievaluasi apanya? Target marketnya benerin, jangan-jangan target market Anda keliru, oke? Lalu kemudian kan gini Mbak, seringkali terjadi kita main WA, tapi kontak WA kita isinya tetangga kiri kanan depan belakang rumah, pasti nggak enak kan jual ke tetangga, udah minta diskon, minta bonus, nyicil, ya kan gitu. Yang kedua biasanya kontak WA kita adalah teman sendiri, teman main, teman kuliah, teman sekolah, teman kerja, teman komunitas. Enak nggak jual sama teman sendiri? Nunggu gajian baru bayar. Yang ketiga keluarga. Enak nggak jualan sama keluarga sendiri? Nggak enak. Ada yang berani jualan sama mertuanya? Kan cari masalah gitu. Yang keempat biasanya siapa? Biasanya kontak Anda biasanya barisan para mantan. Enak jual sama mantan? Kan nggak enak juga gitu. Nah makanya kayak gini harus dibenerin dulu. 4 kelompok ini jangan sampai ada di kontak bisnis Anda, karena itu bukan target market. Nah, cari target market yang benar. Oke? Ya. Nah, kedua adalah perbaiki dulu kontennya.
Nah, bagaimana bikin konten promosi yang baik? Masuklah bergabung di grup-grup jual beli dan contoh iklan-iklan yang ada di situ. Dan itu modifikasi ya, Pak Suryadi? Iya, duplikasi betul. Oke. Jadi kita bisa belajar juga dari mereka bagaimana cara mereka memasarkan produknya masing-masing. Oke. Betul. Kita mengundang Ibu Linda Mopangga di Gorontalo. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama dengan kita. Kita sebelumnya ke Ibu Nikmatu Zahro dulu. Bagaimana cara mengembangkan usaha di WA Bisnis, Pak? Maksud saya cari supplier dari tangan pertama. Karena selama ini saya dropshipper gitu ya dari marketplace. Dan saya jualannya hanya di story ke orang-orang sekitar saja gitu. Mungkin ada tips supaya lebih maju. Tapi sebelumnya saya coba akan lihat dulu apakah Ibu Linda sudah bergabung. Oh, belum. Baik, boleh dibantu dijawab dulu untuk Bu Nikmatu Zahro ya. Mengembangkan usaha di WA Bisnis. Maksudnya saya ingin cari supplier dari tangan pertama. Karena selama ini dropship gitu ya. Silakan. Oke. Bagaimana caranya kita cari supplier dari tangan pertama? Sama. Anda tadi masuk aja di grup Facebook, di grup WA, yang baru jual beli, dan Anda posting aja di situ. Saya biasanya kalau cari produk ya, saya gabung di banyak grup Facebook, lalu kemudian saya tulis kayak begitu. Halo teman-teman, halo Lur, bahasa Jawa ya gitu ya. Halo Lur, halo bosku, saya anak baru nih, lagi pengen belajar jualan online, lagi cari-cari produk yang bisa dijual. Yuk yang punya produk yang siap menerima reseller, posting dong, sharing dong, kontak saya di nomor ini, udah gitu aja. Oke. Lakukan di Facebook, di grup WA, di grup apapun, lakukan kayak begitu, nanti akan ada yang nyantol kok. Nah, berikutnya adalah juga teman-teman mungkin butuh bergabung dengan komunitas-komunitas. Jadi kalau ada acaranya teman-teman IDEA itu, ya hadirlah, ikutilah kegiatannya dia. Di acaranya teman-teman di IDEA itu, pasti yang hadir itu antara reseller dan produsen. Maka hadir. Jadi kalau kata guru saya, kalau Anda jualan online susah nyari supplier tangan pertama, itu berarti dolanmu kurang adoh, lungomu kurang adoh, mulehmu kurang bengi, kopimu kurang kental. Kamu mainnya kurang jauh gitu. Nah, maka mainnya dibikin jauh sedikit. Nah, kemudian banyaklah bergabung dengan komunitas. Itu penting. Ya. Untuk mengembangkan networking juga ya, Bapak Ibu ya. Iya, itu juga wawasan. Betul. Ibu Linda Mopangga, saya bacakan saja pertanyaannya dari Gorontalo. Saya sementara mencoba cari link grup WA di Google dan sudah saya coba caranya copy paste seperti yang Bapak contohkan tadi. Tapi semua linknya tidak bisa diakses, Pak. Itu kenapa ya? Oh, berarti grupnya sudah nggak aktif ya, Pak Suryadi? Grupnya biasanya sama adminnya sudah di-revoke ya, sudah dimatikan linknya. Nah, makanya lu cari lagi link yang lain. Biasa. Jadi saya juga sering kok dapat link-link yang sudah dimatikan, sudah tidak diaktifkan, begitu. Cari lagi yang lain. Ya. Cari lagi yang lain. Dengan kata kunci yang sama, kata kunci yang ditambahkan sedikit atau dimodifikasi gitu ya? Modifikasi sedikit ya. Oke. Ada Ibu Dwi Astuti di Jawa Timur. Pertanyaan terakhir ya Pak Suryadi. Sejak saya mulai mengenal UMKM, saya sudah mulai menggunakan WA Bisnis. Tapi sampai saat ini saya belum maksimal nih menggunakannya, terutama jadwal pemesanan dan juga labelnya. Bagaimana solusinya supaya bisa cepat dan efektif ya Pak? Mengingat saya sering tidak sempat buka HP. Wah, baik. Terima kasih sudah bergabung Ibu Dwi di Jawa Timur. Silahkan, Pak Suryadi. Selain memang harus standby, bagaimana Pak cara yang lainnya? Ada tips barangkali? Ya, kalau Ibu nggak bisa standby, nggak bisa full time, ya solusinya angkat karyawan, Bu. Iya ya. Nggak bisa nggak. Online itu harus fast respon. Nggak bisa terus kemudian orang menunggu begitu. Mereka nunggu pindah ke lain hati, udah pasti gitu. Jadi rekrut karyawan. Kalau memang belum mampu karyawan full time, minimal yang freelance gitu atau part time gitu. Itu solusi satu-satunya. Karena kalau Ibu nggak bisa gitu. Dan saya kira gini teman-teman sekalian. Teman-teman UMKM jangan terus kemudian selalu mengatakan dirinya gini. Pak, saya nggak sempat main Facebook, main TikTok, main IG, main WA, main YouTube dan sebagainya karena saya sibuk. Halo, kalau sibuk jadi alasan, kita semua sibuk Bapak Ibu sekalian. Kita semua sibuk begitu. Jadi, ayo ini diginiin dulu gitu. Saya harus menyempatkan waktu saya untuk main online. Itu wajib hukumnya. Kalau kemudian kita mengatakan jualan online ini sebagai kerja sampingan, maka yang terjadi adalah rezekimu juga rezeki sampingan. Harus diseriusi. Oke lah, kita sibuk. Tinggal dibagi-bagi aja kok waktunya begitu. Hanya persoalan manajemen waktu. Kalau kemudian kita mengatakan sibuk, saya juga sibuk, tapi masih sempat ngisi live kayak begini, masih sempat meeting sama karyawan, masih balas WA juga, masih bisa. Itu hanya persoalan kita membatasi diri kita saja. Ayo, break out gitu. Patahkan rasa malas, rasa takut, rasa itu gitu. Itu harus dilawan, nggak bisa nggak gitu.
Iya, karena sekarang semuanya sudah menuju ke perubahan sistem online ya, Pak Suryadi, dan kita harus masuk. Belum nanti dapat bayar dari luar negeri. Ya, oke, baik. Ada, boleh pertanyaan terakhir ya, satu lagi dari Pak Budi Rahmat di Jakarta. Tanya mengenai katalog. Urutan yang akan tampil di katalog itu apakah bisa diatur gitu? Dipindahkan paling ke atas atau diturunkan lagi? Bagaimana menurut Pak Suryadi? Saya kok kayaknya belum pernah nyoba ya. Coba saya cek dulu ya. Saya belum pernah nyoba-nyoba. Kayaknya nggak bisa sih, Mbak. Kayaknya dia berdasarkan siapa yang lebih dulu gitu. Nggak bisa. Oke. Siapa yang lebih dulu dibuat itu yang di atas kayaknya. Kayaknya nggak bisa. Siapa yang lebih dulu dibuat? Kalau untuk kemunculan harga di WhatsApp tersebut, apakah ada batas waktunya? Nggak ada ya? Nggak ada. Selama kita nggak rubah ya nggak akan berubah gitu. Oke, baik. Baik, sepertinya sudah semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan ada sesi konsultasi dengan Pak Suryadin melalui Telegram, nanti akan diinformasikan oleh Mbak Ririn. Pak Suryadin, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terakhir untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di sini, hampir 800 orang. Silakan. Baik, Mbak Indri. Closing statement-nya sederhana saja, teman-teman sekalian. Berhentilah jadi ahlul seminar, ahlul workshop, ahlul webinar, tapi jadilah ahlul praktek. Ilmu ini sangat sederhana, sangat simpel, sangat mudah. Tapi kalau nggak dipraktekin, nggak akan dapat apa-apa. Itu aja saya kira, Mbak Indri. Baik. Terima kasih Pak Suryadin sudah bergabung bersama dengan kita. Salam sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.